Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman tetap sehat, tetap berbahagia, kemudian portofolionya tetap cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham yang bergerak dalam bidang CPO ya. Segmentasinya CPO. Kenapa saya bahas segmentasi CPO? Karena ada kabar gembira bahwa tarif pemungutan ekspor dari CPO ini tetap dibebaskan sampai dengan Desember 2022. Apakah ini menjadi sentimen yang cukup positif untuk beberapa saham CPO? Oleh karena itu saya akan membahas 3 saham ya. Yang pertama ada AALI atau Astra Argo Lestari Tbk, kemudian ada LC perusahaan perkebunan London Sumatera, kemudian ada Simpe atau Salim Infomas Pratama, seperti itu. Mungkin buat teman-teman bisa pantau 3 saham ini karena ada sentimen yang cukup positif sehingga ada kemungkinan saham-saham sektor CPO yang tadi saya sebutkan ini bisa bergerak atau ada pergerakan untuk hari ini ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ya ke pembahasan. Untuk yang pertama saya akan membahas AALI ya. Tapi sebelum itu saya akan coba cekkan ya. Ini beritanya dari cnbcindonesia.com ya. Ini tanggal 2 November 2022 jam 18.23 ya. Jadi setelah bursa tutup, jadi kemungkinan besok akan terjadi pergerakan. Nah, beritanya seperti apa? Pemerintah memperpanjang kebijakan pembebasan tarif pemungutan ekspor atau PE ya untuk minyak sawit dan turunannya hingga Desember 2022. Jadi, pemerintah ini memperpanjang kebijakan pembebasan tarifnya hingga Desember 2022 di tengah tren pelemahan harga minyak sawit mentah atau CPO. Nah, dijelaskan lebih lanjut bahwa Ketua Bidang Komunikasi Gapki ya, Taufan Mahadi mengatakan pelaku usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait insentif PE. Diharapkan langkah ini dapat mendukung keberlangsungan sektor sawit sebagai salah satu penyumbang ekspor Indonesia. Jadi cukup clear bahwa dengan adanya pembebasan ini diharapkan ekspor untuk CPO itu bisa lebih tinggi lagi ya. Kemudian tidak membebani juga untuk pengusaha-pengusaha yang mengekspor CPO-nya ke beberapa negara tujuan ya. Jadi diharapkan dengan adanya perpanjangan sentimen ini, kinerja dari saham-saham sektor minyak sawit ya, CPO seperti AALI, LSIP, Simpe ini akan bergerak lebih tinggi ya, atau kinerjanya lebih bagus lagi, lebih baik lagi seperti itu. Oke, kita masuk ke chartnya ya. Untuk yang pertama ada AALI atau Astra Argo Lestari Tbk yang hari ini mengalami kenaikan ya 2,94% ke level 8.750. Kalau dilihat secara tren, ini sebenarnya dia masih downtrend ya. Karena garis EMA 50-nya ada di 8.700-an ya. Kemudian EMA 200-nya ada di 9.700. EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan dia masih downtrend. Tetapi teman-teman bisa cek bahwa kalau dia cenderungnya sebelumnya downtrend, kemudian sekarang mulai sideways di range antara 8.200 sampai dengan level 8.800 ya. Sekarang kalau dilihat dengan volumenya cukup tinggi hari ini, body candle-nya menutup shadow atas ya. Jadi tidak ada ekor di atas atau shadow di atas ya. Jadi dia menyentuh level terendahnya 8.475, kemudian ditutup di level
8.750 merupakan level tertingginya untuk hari ini. Jadi ini ada potensi kelanjutannya ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa pantau untuk manfaatkan fast trade ya, atau untuk jangka pendek saja ya, karena ditakutkan sentimen positif dari tarif pemungutan ekspornya yang masih dibebaskan ini hanya berdampak tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu panjang, tetapi hanya untuk short term. Jadi teman-teman bisa pantau untuk short term. Apakah AAL ini ada potensi untuk perbalikan arah? Potensi selalu ada, tetapi kalau dilihat ini ada area resist yang perlu di-retest dulu ya oleh AALI. Yang paling dekat yaitu di level 8.800 ya. Itu support sebelumnya yang sekarang menjadi resisten ya. Sempat tersentuh di tanggal 21 ya, 21 Oktober. Kemudian dia gagal, mengalami koreksi ya, turun kembali di bawah tersebut. Tetapi kalau teman-teman cek, dia masih tertahan di range antara 8.500 sampai dengan 8.750. Kemudian sekali lagi ya, tadi saya sampaikan bahwa dengan candlenya seperti ini ada potensi untuk kelanjutannya ya. Dan kalau teman-teman cek ini penutupannya dengan area resist ini cukup berdekatan, sehingga teman-teman bisa pantau, masukkan ke watchlist ya. Apakah saham AAL ini mampu breakout dari level 8.800-nya? Kalau mampu, dia akan ada potensi minimal menyentuh area level psikologis ya di 9.000, 9.200 seperti itu. Untuk resisten yang cukup kuat itu ada di range antara 9.600 sampai dengan 9.675 ya, karena ada EMA 200-nya di area sana. Jadi teman-teman bisa manfaatkan. Kemudian teman-teman bisa cek juga garis MACD ini jelas mulai mengarah ke atas ya. Jadi perlahan-lahan yang tadinya dia cenderungnya dia mengalami penurunan, mulai berbalik arah, kemudian sedikit demi sedikit mulai mengarah ke atas kembali. Seperti itu. Untuk membantu teman-teman, saya coba cekkan broker summary-nya ya. Ini AALI untuk hari ini tanggal 2 ya. Dengan value net, ini jelas ada akumulasi ya. Ada akumulasi tetapi tidak masif memang. Tidak masif. Tetapi yang akumulasi adalah BK, kaset, EP, FS, AK, seperti itu ya. Kalau teman-teman cek harganya ini di under 8.700, jadi posisinya sekarang ini sudah floating profit walaupun masih tipis ya, seperti itu. Apakah teman-teman bisa manfaatkan? Menurut saya kalau seandainya dia breakout dari level 8.800, teman-teman bisa manfaatkan. Seperti itu. Tetapi kalau seandainya saham AAL ini gagal break dari 8.800, apakah bisa entry? Sebaiknya tunggu kembali di area supportnya ya, 8.200 sampai dengan 8.300, itu jauh lebih aman ya, seperti itu. Itu untuk AALI. Kita lanjut ke saham kedua, ada LSIP atau perusahaan perkebunan London Sumatera ya. Untuk LSIP sendiri hari ini juga mengalami kenaikan ya, 2,23% di tengah IHSG-nya yang terkoreksi, tetapi LSIP AAL ini malah mengalami penguatan. Untuk LSIP sendiri ini di level penutupannya di level 1145 ya. Dia masih menguji EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di 1130-an. Kemudian EMA 200-nya ada di posisi 1210 ya. Jadi kalau dilihat ini masih cenderungnya masih downtrend secara mayor ya trennya, tetapi dia menguji EMA 50-nya. Jadi kalau dia confirm break dari EMA 50 ada potensi untuk melanjutkan kenaikan, minimal mencari daerah EMA 200-nya ya di 1200-an di area sana. Seperti itu. Untuk dilihat volumenya ini ada ya, volumenya ada tetapi tidak spike seperti AALI. Kemudian kalau teman-teman cek garis MACD sama dengan AALI ya, yang sebelumnya dia cenderungnya mulai mengarah ke bawah, tapi perlahan-lahan mulai mengarah ke atas kembali. Apakah ini menjadi tanda bahwa LSIP ini mulai reversal? Untuk memastikannya ada beberapa resisten yang perlu di breakout dulu ya, baru dia confirm kalau seandainya LSIP ini mulai bergerak uptrend kembali. Beberapa resistennya ada di level
1180 sampai dengan area 1200 ya. Di area sini ini ada area resist. Kemudian kalau mampu break maka ada potensi dia mulai berbalikan arah ya. Seperti itu. Kalau teman-teman cek broker summary-nya ya, saya coba bantukan cek L-sheet. Untuk L-sheet ini ada akumulasi ya oleh BK, LG, PD, YP, CP seperti itu. Jadi sekali lagi sama dengan halnya dengan AALI ya. Teman-teman bisa pantau karena ada sentimen positif dari perpanjangan insentif. Jadi teman-teman bisa lirik untuk manfaatkan fast trade atau short term ya. Jadi mungkin teman-teman bisa spekulasi buy di area supportnya dekat EMA 50 untuk target di 1180 sampai dengan area 1800 ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke saham ketiga, ada Simpe atau Salim Infomas Pratama Tbk. Untuk Simpe ini jauh lebih menarik ya daripada AALI atau L-sheet. Kenapa menariknya? Kalau teman-teman buat garis dinamis trendnya dengan menghubungkan minimal 2 titik terluar, ini terbentuk garis dinamis trendline-nya ya, seperti itu. Kemudian kalau dilihat posisi hari ini sempat menyentuh area daerah-daerah di sana ya. Kan ini kan di daerah sekitar 440 ya. Jadi tadi sempat menyentuh di area 438 ya, tetapi tidak mampu melanjutkan, ditutupnya terkoreksi tipis ya 436 ya di daerah sana. Tetapi overall secara hari ini untuk Simpe itu mengalami penguatan ya 2,35%. Jadi overall beberapa saham CPO yang hari ini mengalami penguatan sedangkan IHSG-nya terkoreksi seperti itu. Volumenya cukup ada tetapi tidak spike seperti AALI ya. Kemudian garis MACD jelas mulai mengarah ke atas kembali seperti itu. Secara tren ini apakah masih downtrend? Jelas masih downtrend ya. Tetapi ada potensi kalau untuk Simpe ini kalau dia mampu break dari level area dinamis trendnya di level 438 sampai dengan 444 atau 446 ya di area sini ya. Area dinamis trendnya ada potensi dia patah tren dari tadinya downtrend mulai minimal mungkin sideways ya. Jadi range antara 440-an sampai dengan area 480-an di area sana. Jadi teman-teman mungkin bisa manfaatkan untuk spekulasi buy apabila saham Simpe ini confirm breakout dari dinamis trendnya ya. Kalau seandainya dia breakout kemudian ternyata fast breakout ya, turun kembali di bawah dinamis trendnya, teman-teman masih bisa hold ya. Tunggu dulu konfirmasi, takutnya dia fast breakout ya. Jadi dia cuman terkoreksi di bawahnya sebelum melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman bisa tunggu selama masih di atas EMA 50 ya, 430-an, area 430-an teman-teman masih bisa hold. Tetapi kalau seandainya dia di bawah 430, teman-teman mendingan out dulu, takutnya ini pantulan ke area resist dia tidak mampu breakout ya. Kemudian dia mengalami penurunan atau lanjut penurunan sekaligus mengkonfirmasi belum bisa patah tren. Seperti itu ya. Jadi cukup clear, teman-teman bisa pantau beberapa saham dari CPO ini ya. Semoga IHSG-nya mendukung. Kalau IHSG-nya mendukung, kemungkinan juga akan lebih mudah untuk breakout ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa masukkan ke watchlist. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.